Oke, selamat pagi semua. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, suara saya jelas ya. Jelas, Pak. Ini yang lain, coba yang lain hidupkan videonya. Densi, Sally, Stefania, sama Arno. Ayo coba hidupkan videonya. Coba. Oke. Oke, jadi hari ini kita sambil tunggu yang lain, kita coba mulai saja. Sudah siap semua? Tolong kabari yang lain juga untuk gabung. Saya coba kabari dulu yang lain. Oke, kita mulai saja ya. Saya share screen dulu. Oke. Oke, apa kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi kita hari ini mulai kuliah teori craft.
untuk kontrak kuliahnya masih sama seperti mata kuliah yang lain. Jadi kalian wajib mengikuti kuliah itu 80% presentasi kalian, atau dengan kata lain kalian hanya diizinkan untuk tidak hadir, entah itu sakit, izin dan sebagainya, itu maksimal 3 kali. Dan itu sudah mulai terhitung dari hari ini. Jadi teori graf sendiri apa sebelumnya pernah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya? Pernah dibahas, pernah dengar di matematika diskrit atau di mana logika matematika? Pernah dengar ini? Coba dijawab dulu. Densi, Arno, Pios, Sali, Mola, pernah dengar graf tidak sebelumnya? Graf. Ya? Belum pernah? Ya, kalau ya lupa. Oke, jadi nah ini contohnya. Ini misalkan contoh yang di kotak ini merupakan peta Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Jadi yang titik-titik ini itu yang kota, Brebes, Tegal, Pemalang, Betawi, itu disimpulkan dengan titik. Nah, kayak ada disajikan dengan titik. Terus setiap titik itu dihubungkan dengan garis-garis ini. Nah, hubungan dengan garis. Nah, jadi ini yang dinamakan graf. Jadi graf itu merupakan kumpulan titik-titik. Ini ada titik-titik, objek. Lalu yang menghubungkan antar objek itu garis menghubungkan antar objek. Oke, ini punya siapa ini yang lagi ribut ini? Oke. Kalau misalkan tidak bicara, di unmute dulu. Nanti kalau mau bicara baru di unmute. Biar tidak ribut ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini graf itu digunakan merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek, dinyatakan dengan titik, atau bulatan, atau nokta, pokoknya seperti ini. Nah, ini objeknya di sini kan kota. Jadi ini Brebes, titik, Tegalnya titik. Nah, lalu hubungan antara objek itu dinyatakan dengan garis. Nah, ini maksudnya dari Brebes ke Tegal dihubungkan dengan garis. Ini maksudnya Brebes bisa pergi ke Tegal. Terus ini dari Tegal ke Ciawi ada garis, berarti ada jalan di antara Tegal dan Ciawi. Tapi misalkan di sini, Tegal tidak ada garis menuju langsung ke Purbalingga. Nah, jadi ini maksudnya Tegal tidak bisa langsung menuju ke Purbalingga. Dia harus pergi ke Pemalang dulu, baru ke Purbalingga. Atau dia juga bisa ke Ciawi dulu, Purwakerto, baru Purbalingga. Nah, jadi garis-garis ini menyatakan hubungan antara setiap objek, sementara titik-titik ini itu yang objek. Nah, itu graf, itu contoh graf pertama. Nah. Oke, sejarah graf sekarang. Nah, ini masalah jembatan Konigsberg. Itu adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf tahun 1736. Ini masalahnya, ini jembatannya ini. Jadi ada sungai yang warna biru ini, lalu di setiap sungai itu dibuat 7 jembatan. Ini jembatannya warna merah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 7 jembatan ini yang menghubungkan kota-kota di Konigsberg. Nah, jadi kota Konigsberg itu sebelah timur dari bagian Rusia, Jerman. Sekarang kotanya bernama Kaliningrad. Jadi dulunya namanya Konigsberg. Nah, jadi terdapat sungai nama Sungai Pregal. Nama sungainya Sungai Pregal yang biru ini mengitari Pulau Kenipov. Lalu bercabang menjadi 2 anak sungai. Nah,
masyarakat dulu tuh bilang kira-kira untuk melalui ketujuh buah jembatan itu tuh yang merah-merah ini, apakah setiap orang itu masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Jadi apakah misalkan dari kota sisi yang ini mau pergi ke kota yang di sini misalkan, apakah dia bisa mengitari ini semua jembatan ini tepat satu kali, lalu kembali lagi ke kota asalnya di tempat dia berada. Nah, apakah bisa seperti itu atau tidak? Nah, sebagian penduduk kota sepakat bahwa memang tidak mungkin melalui setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat asal mula keberangkatan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi mereka cuma coba-coba saja. Coba-coba saja kira-kira benar tidak setiap orang yang melalui jembatan ini itu nanti cuma satu kali saja. Jadi dari titik ini dia keliling semua jembatan tepat satu kali dan dia kembali lagi ke sini. Nah, mereka tidak tahu alasannya apa. Mereka yang bilang tidak mungkin, tapi mereka tidak tahu alasannya. Nah, sehingga di tahun 1736 matematikawan Swiss namanya L. Euler. Itu orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah jembatan Königsberg dengan pembuktian sederhana. Mula. Oke. Jadi si Euler ini yang berhasil menemukan jawaban masalah jembatan Königsberg dengan pembuktian sederhana. Jadi memodelkan jawaban masalah itu dengan graf. Jadi daratan yang ini, yang saya kasih garis merah ini, dia bikin daratan-daratannya itu sebagai titik atau nokta atau yang disebut juga dengan simpul atau vertex yang tadi. Nah ini. Jadi ini ada 4 kota yang dibagi oleh sungai. Ini saya ada kasih garis merah di pinggirnya. Ini misalkan ini kota A, ini kota C, kota B, dan kota D. Nah, jadi dia misalkan ini kota-kota yang dibagi oleh sungai itu dengan simpul atau vertex, itu simpul A, simpul B, simpul C, dan simpul D. Atau bisa juga disajikan seperti gambar yang di samping ini. Nah, ini disajikan dalam bentuk graf. Jadi ini kota A, kota C, kota B, dan kota D. Nah, itu kotanya. Sementara yang sisinya ini yang menghubungkan setiap kota itu adalah jembatan. Nah, jadi jembatannya dinyatakan sebagai garis atau yang disebut sebagai sisi atau edge. Jadi sekali lagi kotanya itu dilambangkan sebagai titik atau nokta dan disebut sebagai simpul atau vertex, sementara jembatannya halo, suara saya masih terdengar? Iya, Pak. Baru. Nah, jadi si Euler ini dia menemukan jawaban bahwa orang-orang itu memang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan. Jika derajat simpul tidak seluruhnya genap. Nah, derajat simpul itu maksudnya apa? Nah, ini maksudnya di sini. Itu punya siapa ini ribut? Ini Yakeru. Di-mute dulu ya, Yakeru. Nah,
Jadi dia bilang, si Euler ini bilang, memang benar yang masyarakat bilang, bahwa setiap orang itu tidak mungkin melalui jembatan satu kali, setiap 7 jembatan itu ke satu kali, lalu kembali ke tempat asal. Nah, alasannya dia bilang bahwa hal itu bisa terjadi kalau ini, jika derajat simpul tidak seluruhnya genap. Saya pakai ini dulu. Mana ini? Nah, ini alasannya. Jika derajat simpul tidak seluruhnya genap. Itu alasannya. Nah, derajat simpul ini apa, Pak? Nah, derajat simpul ini maksudnya yang ini. Jadi misalkan di sini ini vertex C. Nah, lalu vertex C ini ada garis menuju A, ada 2, dia menuju A, lalu A-nya ini juga menuju kembali ke C, lalu C-nya juga menuju ke D. Nah, jadi pokoknya ada garis atau sisi atau edge yang berasal dari C. Berarti derajatnya itu 3. Nah, itu maksudnya derajat simpul. Lalu di A ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di derajat A ini ada 5 derajat A-nya. Lalu B juga 1, 2, 3. Nah, ini 3. Nah, derajatnya itu ada 3. Jadi derajat simpul C 3, derajat simpul A 5, dan derajat simpul B 3. Kalau D 1, 2, 3. Berarti ada 3 juga di sini. Nah, jadi derajat simpul itu banyaknya garis yang berangkat atau kembali ke simpulnya itu. Nah, jadi hitung dari situ. Jadi di sini si Euler bilang pendapatnya masyarakat itu benar. Alasannya hal itu bisa terjadi kalau jika derajat simpul tidak seluruhnya genap. Nah, jadi ini benar tidak karena ini 3, 5, 3 itu kan semuanya ganjil, bukan genap. Jadi memang kasus ini tidak dapat dijadikan ke dalam bentuk graf perjalanan berupa sirkuit. Bentuk graf perjalanan berupa sirkuit. Nah, sirkuit ini akan kita bahas nanti di materi yang selanjutnya. Jadi maksudnya sirkuit itu seperti dia menuju, seperti kalau kalian nonton motor GP atau Formula One. Jadi sirkuit itu dia lalui semua satu kali. Bisa ini satu, ini lalu kemana lagi, sini lagi, ke sini dulu, ke sini lagi, baru ke sini. Pokoknya setiap garis itu dia laluinya cuma satu kali. Nah, ternyata ini ada satu yang tidak dilalui. Nah, kalau namanya sirkuit itu semua garis harus dilaluinya tepat satu kali. Nah, untuk kasus jembatan Konigsberg ini ternyata tidak bisa bahwa semua jembatan ini dilalui tepat satu kali. Nah, contohnya seperti punya kita tadi. Kalau kita mulai dari titik C, ternyata dia tidak melalui semua garis dan dia berhentinya tadi di B. Lalu ada garis dari A ke C yang tidak dilalui. Nah, itu maksudnya. Jadi itu kenapa jembatan Konigsberg ini tidak bisa dijadikan ke dalam bentuk graf perjalanan berupa sirkuit. Nah, itu dulu sejarahnya. Jadi sejarah orang pertama yang menggunakan teori graf itu merupakan matematika dari Swiss, namanya Euler. Nanti namanya juga bakal kita pakai salah satu di dalam salah satu konsep graf di kedepannya. Oke, untuk dari sejarah tadi, ada yang mau tanya dulu? Atau masih pas sejarahnya graf? Ada yang mau tanya dulu? Atau pas nih? Siapa? Ada Sali, Mola, Nia, Densi, Lopo, Andre. Gimana? Mau tanya dulu? Jadi intinya graf itu kita memodelkan objek-objek ke dalam bentuk seperti ini. Ke dalam bentuk seperti ini, jadi objek-objeknya itu disimbolkan dengan titik, atau disebut dengan simpul, atau disebut dengan vertex.
Nah, sementara yang menghubungkan objek-objeknya itu disimbolkan dengan garis. Disimbolkan dengan garis atau disebut dengan sisi atau edge. Nah, itu intinya di situ, Sa. Intinya di situ. Oke, pas? Atau ada yang mau tanya dulu? Bagaimana? Kalau pas, bilang pas, biar kita lanjut. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Pas, Pak. Oke, ya kan juga ya. Ini masih sejarahnya nih. Selanjutnya ke definisi. Definisi graf. Graf. Ini punya siapa ini yang namanya tidak jelas ini? Andre ya. Ini Andre. Andre tidak. Kamu tidak pakai nama ya, Andre? Ini kenapa nama kamu tidak jelas begini? Oke, kita lanjut dulu ke definisi graf. Nah, di sini bilangnya graf itu definisi graf G di sini didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan dalam kurung V, E. Yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex atau node. Nah, ini himpunan V itu tidak kosong. Dan E adalah himpunan sisi atau edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, kalau dari definisi ini kita bisa bilang bahwa sebuah graf itu V-nya tidak boleh kosong. Nah, ini V-nya yang di sini tidak boleh kosong, sementara E ini boleh kosong. Nah, jadi bisa saja dalam sebuah graf itu cuma ada titik saja. Nah, cuma ada titik saja, misalkan seperti ini. Cuma ada titik, tapi tidak ada garis yang menghubungkan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi sebuah graf itu bisa saja cuma ada titik, tapi tidak ada graf. Nah, karena di sini bilangnya V ini tidak kosong, jadi V-nya harus ada. Nah, ini V-nya V1, V2, V3, V4. Tapi E-nya boleh kosong sama sekali. Nah, E-nya yaitu garis-garisnya tidak ada pun tidak apa-apa. Nah, sehingga ada satu sebutan namanya graf trivial. Itu graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa satu buah sisi pun. Nah, satu buah simpul itu maksudnya dia cuma ada ini saja. Nah, ini maksudnya dia cuma satu titik. Nah, itu yang namanya graf trivial tadi. Nah, ini namanya graf trivial. Jadi cuma punya satu titik dan tidak punya simpul kemanapun. Simpul sisi maksudnya. Nah, simpul graf, ini simpul graf dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, atau bilangan asli 1, 2, 3, atau gabungan keduanya. Nah, sementara sisi graf itu yang menghubungkan simpul U dan V itu dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, dan seterusnya. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai ini. Nah, E sama dengan U, V. Ini maksudnya garis E menghubungkan titik U dan titik V. Itu maksudnya seperti itu. Nah, ini misalkan contoh. Contohnya ada graf G1. Ini graf G1. Bentuknya seperti ini. Nah, graf G1 ini itu disebut dengan graf sederhana. Merupakan graf dengan simpul V dan himpunan sisi E-nya adalah seperti ini. Nah, jadi V-nya itu himpunan titik. Jadi ada titik 1, 2, 3, 4. Nah, ini di sini, ini V-nya.
Nah, berarti anggotanya maksudnya V1 sama dengan 1, V2 sama dengan 2, V3 sama dengan 3, dan V4 sama dengan 4. Nah, lalu E itu himpunan yang garis-garis yang menghubungkan setiap titik yang ini. Nah, jadi di sini ada garis dari 1 ke 2. Ini. Lalu ada garis dari 1 ke 3. Ini juga. Ada garis dari 2 ke 3. Nah, oke. Lalu ada garis 2 ke 4 dan 3 ke 4. Nah, ini 2 ke 4, 3 ke 4. Nah, di sini tidak ada garis dari 1 ke 4. Langsung, tidak ada. Nah, berarti tidak bisa tulis. 1 ini bisa ke 4 kalau dia melalui 1, 2, 4. Nah, ini tidak bisa kita tulis ke dalam anggota himpunan E. Jadi yang masuk ke dalam himpunan E itu adalah yang berhubungan langsung. Nah, kayak misalnya 1 dengan 2, ini berhubungan langsung. 1 dengan 3, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 4. Nah, 1 dengan 4 tidak bisa karena tidak ada garis. Nah, tidak ada garis yang berhubungan langsung. Jadi dia harus ada garis yang berhubungan langsung. Jadi ini S1-nya itu menghubungkan E1 yang di sini, ini E1 itu menghubungkan V1 dan V2, yaitu 1 dan 2. Lalu E2, nah ini E2-nya itu yang menghubungkan V1 dan V3, yaitu 1 dan 3. Lalu apalagi? Ini E3. Nah, ini E3 menghubungkan dari 2 dan 3. Lalu ada, oh ya ini kurang 1 ya. Ini ada E4, menghubungkan 2 dengan 4. Lalu harusnya di sini lagi ada E5. Saya lupa tulis nih. Nah, ada E5 di sini. Menghubungkan 3 dan 4. Oke, ini harusnya E5. E4-nya yang belum ada. Jadi silakan ditambahkan sendiri. Oke. Contohnya lagi. Nah, ini contohnya lagi, contoh graf G2 dan G3. Nah, graf G2, kalau yang tadi graf G1 disebut graf sederhana, kalau graf G2 ini disebut dengan graf ganda. Disebut dengan graf ganda. Itu merupakan graf dengan simpul V dan himpunan sisi E-nya adalah seperti ini. Nah, jadi himpunan V masih sama, titiknya cuma ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4, sama seperti tadi. E-nya sudah berbeda. E-nya sudah berbeda. E-nya ada tambahan, ada 1 ke 2, 2 ke 3, lalu ini 1 ke 3 ada 2. Ini maksudnya 1 ke 3 bisa juga berarti 3 kembali lagi ke 1, tapi tetap ditulis 1, 3, 1, 3. Nah, seperti ini. Lalu ada 2 ke 4, 2 ke 3, ini lagi, 3 ke 4 juga ada 2. Ini bisa saja dari 3 ke 4, lalu 4 kembali ke 3. Nah, tapi bisa juga disajikan di sini. Nah, karena ada pasangan ganda, makanya graf ini disebut dengan graf ganda. Nah, seperti yang ini, yang saya lingkari dengan lingkaran orange ini. Disebut sisi ganda, atau multiple edge, atau parallel edge. Nah, hal ini terjadi ketika dua sisi menghubungkan dua simpul yang sama. Nah, misalkan ini sisi E6 menghubungkan 3 dan 4. E7 juga menghubungkan 3 dan 4. Nah, ini juga. E3 dan 4 sama-sama menghubungkan V1 dan V3. Seperti itu maksudnya. Lalu ada lagi graf G3. Dia juga perkembangan dari graf G2 disebut dengan graf semu. Kenapa dinamakan graf semu? Kalau ini V-nya masih sama, V-nya masih ada 4 titik, lalu E-nya ada tambahan. E-nya ada tambahan. Itu yang di sini. Yang 3 ini. Jadi ternyata ada E8
yang menghubungkan 3 kembali ke 3. Nah, ini 3 kembali ke 3 lagi. Nah, yang ini yang saya kasih kotak ini, yang E8 ini, itu disebut dengan gelang atau kalang atau loop. Hal ini terjadi ketika ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, jadi dari simpul 3 kembali lagi ke simpul 3. Jadi dari simpul 3 berhenti juga kembali di simpul 3. Nah, itu namanya gelang atau loop. Nah, kalau di dalam graf ada gelang atau loop, dia disebutnya dengan graf semu. Oke, bagaimana? Mau tanya dulu atau saya yang tanya? Kalau misalkan ini di graf semu ini kira-kira dia termasuk graf ganda tidak? Menurut kalian? Graf semu termasuk graf ganda atau tidak? Coba jawab dulu. Aprilia Lopo atau Andre atau Vios? Coba dijawab dulu. Kira-kira menurut kalian graf semu ini termasuk graf ganda atau tidak? Termasuk, Pak. Oke, mantap. Termasuk ya. Karena kalau Iya. kalian lihat, ini dia juga ada gandanya di sini. Ini juga ada gandanya. Jadi graf semu itu juga merupakan graf ganda. Hanya dia ada tambahan loop-nya. Iya. Oke, mantap. Udah paham ya? Iya. Iya. Ya, sudah, Pak. Atau ada yang mau tanya? Nia Keru, atau Densi, Bola, apa lagi? Ada. Arno, bersuara dulu Arno. Sampai kamu cuma gabung, tapi kamu jalan lagi ke tempat lain. Arno? Oke, sepertinya Arno lagi kerja yang lain. Oke, saya bisa lanjut? Atau ada yang mau tanya dulu? Mengenai contoh-contohnya, PASA. Oke, masih PAS ini. Nah, sekarang ini ada jenis-jenis graf. Kita masuk ke yang namanya jenis-jenis graf. Ada dibagi-baginya beberapa macam. Yang pertama ini dibagi berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Tadi sudah bilang kalau adanya gelang berarti dia disebut graf semu. Kalau ada sisi ganda berarti dia disebutnya graf ganda. Nah, jadi berdasarkan ada dan tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf itu dibedakan menjadi 2. Ada namanya graf sederhana, ada namanya graf tak sederhana. Nah, graf sederhana atau simple graph itu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Nah, itu seperti contoh yang pertama tadi. Mana tadi? Nah, yang ini. Ini contoh graf sederhana. Tidak punya gelang, juga tidak punya yang itu himpunan ganda. Nah, sisi ganda. Jadi graf yang sederhana itu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Simpul menyatakan komputer, sedangkan sisi menyatakan saluran telepon untuk komunikasi. Saluran telepon dapat beroperasi pada 2 arah. Nah, ini contohnya. Ini contohnya pada komputer di sini. Simpulnya itu menyatakan komputer, sedangkan sisi itu bisa berupa saluran telepon untuk berkomunikasi. Nah, saluran telepon ini dapat beroperasi pada 2 arah. Oke. Itu salah satu contohnya. Nah, pada graf sederhana, sisi adalah pasangan tak terurut. Pada graf sederhana, sisi adalah pasangan tak terurut atau unordered pairs. Jadi kita menuliskan sisi UV
atau VU itu sama saja. Makanya seperti tadi contoh yang ini. Ini 1K3, kita juga bisa tulis 3 kembali ke 1. Bisa tulis seperti itu. Hanya di sini ditulisnya seperti ini, biar kelihatan gandanya itu di mana, sisi gandanya itu di mana. Ini seperti ini. Tapi kalau kalian mau tulis 1,3, 3,1, itu juga sama saja. Oh ya, itu hanya terjadi pada, ini yang terjadi pada ini ya. Sorry. Jadi 1 ke 2, juga 2 ke 1. Itu bisa ditulis 1,2 atau 2,1. Ya. Oke. Kita juga dapat mendefinisikan graf sederhana sama dengan G sama dengan VE. Terdiri dari himpunan tidak kosong simpul-simpul, dan E adalah himpunan pasangan tak terurut yang berbeda yang disebut sisi. Sama juga seperti tadi definisinya. Itu graf sederhana. Dan intinya graf sederhana itu tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda. Lalu graf tak sederhana atau unsimple graph. Itu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Nah, ini ada 2 macam. Jadi kalau graf sederhana tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, kalau graf tak sederhana dia mengandung sisi ganda ataupun gelang. Ada kata atau di sini, maksudnya bisa terjadi salah satu atau keduanya sekaligus. Seperti tadi. Yang ini cuma ada gelang saja, cuma ada sisi ganda. Sementara kalau yang ini ada dua-duanya. Ada sisi gandanya, ada gelangnya juga. Nah, jadi dua-duanya sama-sama graf tak sederhana, yang di atas graf ganda, yang di bawah graf semu. Nah, ini disebut ada graf ganda atau multigraf dan graf semu atau pseudograf. Nah, graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda, yang kayak tadi. Jadi kalau ada sisi ganda, berarti dia disebut dengan graf ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Sisi ganda dapat diasosiasikan sebagai pasangan tak terurut yang sama. Ini juga tak terurut. Berarti bisa, benar ya tadi berarti. Kita dapat juga mendefinisikan graf ganda seperti ini juga. Nah, G sama dengan FE. Nah, ini contohnya lagi pada jaringan telekomunikasi. Pada jaringan telekomunikasi, sisi ganda pada G2 dapat diartikan sebagai saluran telepon tambahan apabila beban komunikasi data atau komputer sangat padat. Perhatikan bahwa setiap graf sederhana juga adalah graf ganda. Tetapi tidak setiap graf ganda merupakan graf sederhana. Nah, ini lihat baik-baik. Graf sederhana itu juga adalah graf ganda. Tetapi tidak setiap graf ganda merupakan graf yang sederhana. Seperti itu. Lalu di sini ada graf semu. Itu graf yang mengandung gelang atau loop. Graf semu termasuk bila memiliki sisi ganda sekalipun. Oke. Sisi gelang pada G3 contoh yang tadi dapat dianggap sebagai saluran telepon tambahan yang menghubungkan komputer dengan dirinya sendiri. Oke. Yang kayak tadi pokoknya contoh ada loopnya itu. Nah, ini jumlah simpul pada graf kita sebut sebagai kardinalitas graf. Jadi dia mirip dengan himpunan. Kardinalitas himpunan. Ini juga ada namanya kardinalitas graf. Menyatakan satuan yang menyatakan jumlah dari grafnya itu. Jumlah simpul. Jadi N-nya sama dengan mutlak V. Dan jumlah sisi kita nyatakan dengan M sama dengan mutlak E.
Contohnya di sini, nah di sini V-nya itu berarti N sama dengan mutlak V itu sama dengan berapa? 4 kan? Ini 4. Ini mutlak V-nya ada 4. Isinya ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Sementara apa tadi? Simbolnya dengan kalau simpul pakai N, kalau sisi kita pakai M. Nah, berarti di sini M-nya sama dengan mutlak dari E, itu maksudnya jumlah anggota E. Jumlah anggota E berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada ini sebanyak E-nya juga ada E7. Berarti ini 7. Nah, kalau ini. Oke. Ini 7. Bisa paham kah kardinalitasnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke, coba ya, Galgani. Halo, Galgani. Galgani. Wah, ini. Makanya saya suruh maunya Ya, kalian Pak. hapuskan video. Dengar suara saya, Galgani? Iya, Pak. Aktifkan dulu kamera kamu, Galgani. Kamu ikut kuliah tidak dari tadi, Galgani? Maaf, Pak. Sabar mau gabung. Oke. Nia Keru. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, coba Nia, ini kira-kira kardinalitasnya V ada berapa? Kardinalitasnya E ada berapa? Yang untuk G3 ini. N-nya berapa? M-nya berapa? Coba lihat kalau dari sini. Kalau di sini kan M-nya ada 4, N-nya ada 7. Nah, kalau untuk yang G3, N-nya berapa, M-nya berapa? Berapa? Yuk, berapa? Yuk, ini gampang nih. Ingat, kardinalitas itu jumlah anggota himpunan. Sama seperti kalian kan sudah pelajari ini di logika dengan saya kan? Ya. Misalkan di sini tadi V itu kan simpul yang ini. Anggotanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kardinalitas dari V itu sama dengan 4. M itu kardinalitas dari sisinya atau E. Anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau bisa kalian lihat di sini. E-nya ada 7 di sini. Oke. Kepala.
Oke, kembali lagi. Ayo, siapa yang mau jawab? Kardinalitasnya dari G3. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa itu? Saya. Oh, Saya. Fios. Oke, Fios dulu. Oh, oke. Kardinalitas dari G3 Apa? kardinalitas mutlak sih. Itu Jadi ada yang N, ada yang N. N-nya N ada ini- 4, M-nya Iya. ada 8. Oke. N-nya 4, M-nya 8. ya, N-nya 8 ya. N-nya itu yang ini, untuk V, untuk simpul. Ingat sudah, ini namanya simpul. E itu namanya sisi. Jadi kardinalitas dari G3 itu ada 2, untuk simpul dan untuk sisi. Untuk simpulnya dilambangkan dengan N, dan untuk sisinya dilambangkan dengan M. N tadi sama dengan apa tadi? Mutlak dari V. Oke. Lalu M tadi sama dengan mutlak dari Mutlak dari I. sudah paham ya? Sudah. sudah Pak. Coba Nia dulu. Di mana Nia Keru masih ada? Nia, di unmute dulu Nia. Unmute dulu mikrofonnya. Nah, ini paling gampang ini ya. Kalau G1 kira-kira kardinalitasnya berapa? Ayo Nia coba. Cuman anggota himpunannya saja nih ya. Coba dilihat yang di sini. Fokus yang di sini saja nih ya. N-nya berapa? M-nya berapa? Di unmute dulu mikrofonnya biar suaranya terdengar. Oke. Wah, dia menghilang tiba-tiba. Oh, langsung menghilang. Orangnya langsung menghilang. Mola coba. Oh, masih ada. Oh, Nia Kirunya masih ada nih. Bagaimana Nia? Coba jawab. N-nya berapa? M-nya berapa? M-nya ada M-nya ada 5. Oke, benar ya. Jadi N-nya 4, M-nya ada 5. 5. Oke, mantap. Udah bisa semua ya? Kita lanjut berarti. Nah, ini. Lanjut ke sini. Pengelompokan graf yang berikutnya. Kalau yang tadi itu berdasarkan ada tidaknya gelar atau sisi ganda. Yang berikutnya itu berdasarkan orientasi arah pada sisi. Di mute dulu punya kalian kalau tidak bicara. Lopo, Densi, Nia, siapa lagi? Oke. Nanti kalau mau bicara baru di unmute lagi. Nia Kiru punyamu belum? Oke, sudah. Ya. Nah, berdasarkan orientasi arah pada sisi. Jadi ada yang namanya graf tak berarah, yang ini. Nah,
atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut dengan graf tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi UV sama dengan VU. Itu sama, karena tidak ada arah. Misalkan seperti ini. 1K2 sama saja dengan 2K1. Tidak ada arah di sini. Intinya dia ada hubungan. Antara 1 dan 2 itu ada hubungan. Tapi tidak tahu hubungannya yang seperti apa. Apakah 1 yang kedua atau 2 yang ke 1. Tidak jelas. Nah, itu namanya graf tak berarah. Jadi kalau pada graf tak berarah, urutannya itu tidak diperhatikan. Mau ditulis UV atau VU sama saja. Nah, ini seperti contoh. 3 contoh yang tadi kita bahas, G1, G2, dan G3, itu semuanya merupakan graf tak berarah. Karena tidak ada arah yang menunjukkan di sini. Jadi dia sama-sama graf tak berarah semua. Oke. Jadi di sini juga bisa ditulis 13 dengan 31 itu bisa ditulis 13 semua atau 31 semua, sama saja. Oke. Yang berikutnya itu graf berarah. Graf berarah atau directed graph atau digraf. Nah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut dengan graf berarah. Nah, untuk sisi berarahnya itu disebut dengan busur atau arcs. Jadi pada graf berarah, UV dan VU itu menyatakan 2 buah busur yang berbeda. Nah, dengan kata lain, UV itu tidak sama dengan VU. Ya, kuliah nih. Tanya lagi. Nah, oke. Misalkan ini untuk busur UV, itu simpul U dinamakan simpul asal atau inisial vertex, dan simpul V dinamakan simpul terminal atau terminal vertex. Jadi kalau misalkan pada simpul yang tak berarah tadi, graf yang tak berarah, ini terserah kita mau sebut 12 atau 21 sama saja. Karena kita tidak tahu hubungannya seperti apa. Nah, tapi kalau di simpul yang berarah, ini ada anak panahnya. Yang membedakan tuh anak panahnya ini. Nah, ini ada anak panah di sini. Jadi ini jelas bahwa dari 2 ini menuju ke 1, lalu 1 menuju lagi ke 2. Nah, jadi dilambangkan dengan anak panah. Jadi kalau ada anak panah begini, yang anak panah ini kita sebut sebagai busur atau arcs. Nah, kalau ada anak panah ini berarti 2 ini titik simpul asalnya, lalu 1 ini merupakan simpul terminal. Begitu juga ini ada 2. Jadi ada dari 1 ke 2, 2 ke 1. Nah, kalau yang di atas ini berarti 1-nya yang awal, 2-nya yang terminal. Ini bisa saja E1, ini E2. Nah, jadi kalau di E2, 2-nya yang awal, 1-nya yang terminal. Kalau di E1, 1-nya yang awal, 2-nya yang terminal. Dan seterusnya. Seperti ini juga. Ini 2 anak panahnya ketiga. Berarti 2-nya yang titik awal, 3-nya yang titik terminal. Nah, tidak bisa ditulis 3,2 karena dia bermula dari 2 ke 3. Nah, jadi urutannya harus sesuai anak panah. Ya, karena ini 3 ke 1. Tidak bisa 1 ke 3 karena anak panahnya menuju 1. Ini juga 4 ke 3. Jadi ditulis 4,3. Tidak bisa 3,4 karena anak panahnya menuju dari 4 ke 3. Oke, seperti itu. Intinya seperti itu. Ini juga. Nah, di sini bilangnya graf A itu graf berarah, sementara yang B itu disebut graf ganda berarah. Nah, jadi ternyata di sini dalam antara 2 buah simpul, itu ternyata dapat dibentuk garis yang lebih dari 2. Kalau di contoh sebelumnya kan cuma 2. Ini cuma dari 2 kembali ke 1, 1 lagi ke 2. Nah, kalau di sini ada 3.
Dari 3 ke 1 ada 2 jalan, lalu 1 ke 3 ada 1. Jadi seperti dari rumah, dari kosan kalian ke kampus misalkan. Misalkan ada 3 jalan, misalkan begitu, atau bisa ada 10 jalan. Nah, itu juga bisa dilambangkan dengan graf. Namanya graf ganda berarah. Jadi yang menghubungkan kos kalian sama kampus itu ada banyak jalan. Bisa menuju hutan atau menuju apalah terserah. Pokoknya ada banyak jalan. Oke. Jadi di sini dibilang graf dapat diperluas sehingga mencakup graf ganda berarah atau directed multigraph. Pada graf ganda berarah, gelang dan sisi ganda diperbolehkan ada. Oke. Nah ini tabel yang menyimpulkan semuanya. Jadi kalau misalnya graf sederhana, sisinya tak berarah. Sisi ganda diperbolehkan? Tidak. Sisi gelang diperbolehkan? Tidak. Nah, jadi kalian cukup lihat dari sini saja untuk membedakan. Graf ganda, sisinya juga tak berarah. Sisi ganda diperbolehkan? Ya. Sisi gelang diperbolehkan? Tidak. Kalau graf semu, dia juga tak berarah. Sisi gandanya dibolehkan? Ya juga. Sisi gelang dibolehkan? Ya juga. Itu yang tadi contohnya di G3 tadi. Nah, ini contohnya di G2. Ini contohnya di G1. Nah, lalu graf berarah. Berarti sisinya ada berarah. Ganda dibolehkan? Tidak. Gelang dibolehkan? Boleh. Nah, kalau graf ganda berarah, dua-duanya boleh. Nah, jadi dia mirip dengan graf semu. Bedanya graf semu tak berarah, kalau graf ganda berarah, ya dia berarah begitu. Tapi dia sama-sama memperbolehkan sisi ganda atau sisi gelang. Oke, jadi misalkan contohnya di sini, nah ini dari 2 kita bisa bikin loop juga kembali, karena dia dibolehkan. Nah ini misalkan, misalkan begini, kita bisa bikin loop. Jadi diperbolehkan. Kalau yang di sini tidak boleh. Kalau yang di graf ganda berarah diperbolehkan gelang, ada gelang. Jadi kita bisa bikin satu loop di sini, 2 kembali ke 2, atau dari 1 kembali ke 1 juga boleh. Nah, itu di graf ganda berarah. Kalau yang di graf berarah saja tidak boleh. Oke. Bisa dipahami? Jelas ya? Atau ada yang mau tanya? Jelas? Jelas tidak? Jelas, Pak. Ya, jelas. Kita masuk ke terapan teori graf. Ini saya siapkan beberapa contoh. Jadi oke, kita lanjut. Nah, ini terapan graf yang pertama itu di rangkaian listrik. Kemarin fisika kalian sudah belajar rangkaian listrik belum? Di fisika dasar. Sudah ada percobaan mengenai rangkaian listrik? Sudah. Sudah. Nah, jadi itu ada, kalau kalian belajar di fisika kan ada yang namanya rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel kan. Itu diperkenalkan oleh yang namanya Kirchhoff. Jadi Kirchhoff ini menggunakan graf untuk memodelkan rangkaian listrik. Berdasarkan graf tersebut, Kirchhoff menurunkan persamaan arus yang masuk dan keluar pada tiap simpul. Nah, dari persamaan linear simultan dapat dihitung arus listrik yang mengalir pada setiap komponen. Nah, jadi ini rangkaian listriknya yang seperti ini, yang di gambar A. Terus bentuk grafnya seperti ini. Nah,
Jadi ini titik-titiknya yang A, B, C, E, F, D. Sementara garisnya ini itu bisa kabelnya di sini. Nah, kabelnya di sini. Jadi arus listriknya mengalir di sini, mengalir di semua melalui kabel ini, menghubungkan setiap titik, menghubungkan A dengan B, B dengan E, E dengan F, dan seterusnya. Itu contoh graf. Lalu ini lagi, isomer senyawa kimia karbon. Ini yang kedua. Jadi diperkenalkan oleh yang namanya Arthur Cayley tahun 1857. Menggunakan graf dalam memodelkan molekul senyawa alkana. Ini lambangnya yang ini nih. Ini tidak tahu kalian di kimia sudah belajar ini belum. C6H2N+2 untuk menghitung jumlah isomernya. Isomernya itu apa, Pak? Nah, isomer itu yang ini nih. Isomer adalah senyawa kimia yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus bangun bentuk grafnya berbeda. Nah, jadi ini misalkannya metana, etana, sama propana. Itu unsur kimianya beda, tapi rumus molekulnya sama, tapi rumus bangunnya berbeda. Nah, ini rumus molekulnya sama yang ini, tapi rumus bangunnya berbeda. Ini rumus rumus molekulnya yang ini. Ini rumus molekul. Nah, sementara yang ini, yang metana CH4, C2H6, sama C3H8, itu rumus bangun atau bentuk graf. Nah, ini kalian harusnya sudah pelajari kemarin di kimia ini. Bagaimana C2H6 itu gambarnya bagaimana, CH4 gambarnya bagaimana, C3H8 gambarnya bagaimana. Nah, itu gambarnya juga pakai konsep graf. Jadi ada titik-titik dan ada garis yang menghubungkan titik-titiknya. Nah, di sini bilangnya atom karbon C, hidrogen H dinyatakan sebagai simpul, sedangkan ikatan antara atom C dan H dinyatakan sebagai sisi. Nah, seperti ini. Jadi di sini C-nya ada 2. Berarti ini C di sini, C-nya di sini 1. Nah, selebihnya H semua. Ini H di sini, ini juga H di sini. Jadi hanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga C-nya ada 3. Hanya yang ada 8. Oke, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oh ya, ternyata selesai. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ada yang mau tanya dari awal sampai terakhir ini? Yang belum paham? Yang mau tanya tidak? Ini baru jam 8 lebih, kita baru 1 jam. Tidak apa-apa. Oke, bagaimana? Ada yang mau tanya ya? Kalau tidak saya yang tanya ini. Pak. Ya. Bagaimana? Ios, mau tanya kan? Pas. Oke. Oke, coba satu orang. Kira-kira untuk contoh yang ini, G4. N-nya ada berapa? M-nya ada berapa? Coba ditulis dulu V-nya itu apa? V-nya jelas. V-nya ada berapa tuh? V, anggota V. Ada 4. Ada 4 kan? Sama Ada seperti 4. tadi. Ada 1, 2, 3, 4. Ini juga G5 juga. Nah, kalau E-nya ada berapa? Coba. Ingat, ini ada arah. Jadi lihat baik-baik.
Ada 7, Pak. Ada 7? Ya. 1, Ada 2, 7, Pak. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mantap. Jadi G4 untuk yang E-nya ada 7. Oke, kalau yang G5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, Pak. Oke, mantap. Ya, sudah bisa semua ya. Kalian cuma Ya, seperti Pak. itu. Graf tidak susah ya. Jadi cuman garis ada titik-titik, terus sudah tinggal dihubungkan garisnya saja. Ada yang tidak punya arah, ada yang punya arah. Jadi, pokoknya terapannya banyak. Ini sudah ada beberapa semester 8, 6 di sini. Kalau kalian mau pakai ini untuk tugas akhir kalian pun bagus sih. Nanti ke depan ke belakangnya kita akan bahas terapan-terapannya di matematika di dunia seperti jaringan telepon, jaringan air, apalagi peta buta apa itu semuanya bisa dipakai konsep grafis. Jaringan Telkom, jaringan IndiHome, pokoknya semuanya itu menggunakan konsep graf. Jadi ini bagus sekali untuk kalian pelajari. Jadi yang ada Arno, ada Mola di sini. Kalau nantinya mau tugas akhirnya mau ambil graf juga boleh. Ini gampang tapi tidak biasa. Kalau sudah tidak ada lagi yang tanya, kita selesai dulu sampai hari ini. Ini pertemuan untuk menggantikan Jumat kemarin. Jadi nanti Jumat nanti kita tetap kuliah. Hari ini cuma untuk ganti yang Jumat kemarin saja. Pertemuan. Oke, Pak. Ya, Pak. Saja, terima kasih. Untuk Mola silakan siapkan untuk kuliah berikutnya. Kita ketemu lagi hari Jumat. Ya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Kursi mati datang.